Di sini ada Pak Iman Darus Hikman, ST MBA. Nah, beliau Mining Engineering dari Unisba dan juga sebagai Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada. Ada yang sangat menarik dari Pak Iman ini, beliau ini sebelumnya sudah bekerja di 4 perusahaan, ya, 4 perusahaan, dan setiap perusahaan singgahnya 2 tahun, ya, setengah tahun, mulai dari Buma 2 tahun, ya, SES-CK, Buma, Karya Bumi 2 tahun 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun 2 tahun seperti mengendara kendaraan di rem ini langsung menuju Jakarta, ya, menuju Jakarta mulai tahun 2012 sampai sekarang beliau berada pada PT Petrosi Tbk. Beberapa jabatan pernah dipegangnya selama di Petrosi, dan posisi terakhir adalah sebagai Deputi Direktur Mining and Mine Services. Dan sangat menarik lagi, ternyata beliau mengikuti regulasi yang ada di mineral dan batu bara. Beliau mengikuti POP tahun 2005. Pada saat itu beliau di Buma PT Bro. 2009 mengikuti POM di PT CK, dan 2018 mengikuti PUU setelah bergabung dengan PT Petrosi. Ini sangat luar biasa pengalaman secara operasionalnya. Kita lihat dan kita dengarkan apa yang terjadi pada Petrosi berkaitan dengan peranan keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas. Kepada Pak Iman Darus Hikman, ST MBA yang saya hormati, waktu dan tempat kami silakan. Baik Pak, saya langsung saja memulai paparan dari kami PT Petrosi dalam bagaimana kami melihat bahwa safety ini meningkatkan keselamatan pertambangan, meningkatkan produktivitas dari usaha jasa pertambangan atau lebih dikenal dengan mining kontraktor. Sebelumnya terlihat semuanya Bapak-Bapak screen yang saya share? Terlihat Pak Iman. Baik Pak Ade, terima kasih. Lanjut Pak, mungkin saya langsung ke slide pertama. Jadi jika kita berbicara keselamatan kerja, Petrosi sangat berkomitmen terhadap aspek keselamatan. Kita melihat di sini salah satu value atau nilai dari Petrosi, perusahaan kami, dari 4 pilar value yang kami percayai ini menjadi basis kami dalam melakukan operasional. Tentu yang salah satunya adalah terkait dengan health, safety, environment. Sehingga di sini ini mendasari semua operasional dari kegiatan usaha jasa pertambangan kami, juga merupakan komitmen utama dari top management sampai ke working level di site project kami yang ada tersebar di Kalimantan dan Papua, dan saat ini ada di Sumatera juga. Nah, jika kita berbicara mengenai keselamatan kerja, mungkin saya akan membawakan aspek yang mudah-mudahan sangat menarik gitu Pak, karena saat ini lagi cukup sangat tren di industri pertambangan dan di industri di dunia juga. Jadi kita akan berbicara mengenai safety, digitalisasi, dan tentu productivity. 3 aspek ini yang akan saya coba bahas dalam 10-15 menit ke depan. Nah, saya lanjutkan terkait dengan bagaimana keterkaitan antara safety, digitalisasi, dan productivity. Nah, jika kita berbicara safety, tentu kita berbicara terkait dengan budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan juga ini sangat erat kaitannya dengan proses transformasi. Jadi ketika kami melakukan digitalisasi project tahun 2018, kami melihat bagaimana journey transformasi kami sama dengan bagaimana kami membangun budaya safety selama bertahun-tahun. Sehingga konsep tersebut juga kami yakini menjadi salah satu kunci sukses kita dalam
suksesnya implementasi digitalisasi, dan tentu juga adalah keberhasilan dalam membangun budaya safety. Nah, dari hal tersebut kami meyakini ada 3 faktor utama yang akan menentukan suksesnya transformasi tersebut, baik itu safety tentunya, juga digitalisasi project yang saat ini tentu sangat relevan di industri mining terutama. Ada 3, yang pertama adalah people management, tentu semua berbasis terhadap orang, bahkan beberapa expert meyakini bahwa transformasi itu sebetulnya bukan pada organisasi, tapi transformasi itu juga tentu adalah pada individu, pada orang. Kemudian berikutnya adalah operational process, atau kami lebih familiar menyebutnya operational excellence, di mana procedures, kemudian compliance terhadap semua aktivitas terhadap regulasi, prosedur itu sangat menjadi dasar kami dalam melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus punya sistem atau facility dan sistem yang kuat, sehingga perubahan budaya dari mindset, behavior itu akan memperkuat atau bahkan mendukung terjadinya suatu transformasi budaya dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya Pak, ini hal yang menarik mungkin bagi teman-teman audiens semua juga, jika kita berbicara kondisi saat ini tidak terlepas dari generasi millennials, jadi kita sedikit melakukan data review. Kalau kita lihat demografi yang kami punya saat ini di perusahaan kami, hampir 63% didominasi oleh generasi atau kita sebut populer Gen Y dan tentunya millennials. Sehingga secara praktikal budaya safety kami bangun melalui program-program safety yang sangat familiar terhadap karakteristik 2 generasi yang mendominasi demografi dari perusahaan kami. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat di sini. Jadi misalkan saat ini kita ada program terkait dengan Days Without Accident, kemudian masing-masing departemen kita meminta mereka untuk melakukan swap foto, dan mereka juga di-encourage untuk berbangga bahwa mereka berkontribusi terhadap pencapaian safety. Kemudian juga terkait dengan milenial juga, berbagai macam campaign termasuk yang tren saat ini hashtag gitu ya, kita terus perbaharui tiap pekan, tiap bulan untuk menjadi hal-hal yang mudah diingat oleh para tim di lapangan. Misalkan yang secara personal saya juga menyenangi tagline ini, tegur saya jika tidak aman. Itu menjadi tagline yang sangat kuat, sehingga diharapkan perilaku di lapangan tidak sungkan untuk menegur teman, tim, ataupun bahkan atasan rekan kerja jika ditemukan atau terlihat kondisi ataupun perilaku yang tidak aman. Hal-hal seperti itu yang menjadi dasar bagaimana kami mendesain program safety kami di lapangan. Nah, again, terkait dengan digitalisasi, Bapak Ibu juga bisa dilihat di sini, terkait dengan, saya pikir semua perusahaan juga sudah melakukan hal yang sama, penggunaan aplikasi berbasis real time dalam aspek safety, selain tentu aspek operasional. Nah, yang sangat powerful dari perubahan program-program ataupun leading program safety sebelum digitalisasi tentu ada di 2 hal. Yang pertama adalah real time, yang kedua konektivitas. Jadi kalau 2 hal tersebut tentu akan sangat powerful bagaimana kita menurunkan angka eksiden. Saat ini semua tindakan tidak aman, kondisi tidak aman dapat dilaporkan dan dikontrol secara real time oleh berbagai PIC atau penanggung jawab pada masing-masing area. Ya, begitu juga dengan konektivitas tadi. Kalau dulu mungkin laporan berbasis kertas, kadang-kadang mungkin kertasnya tidak available di lapangan, pengumpulannya juga bermasalah, kemudian belum lagi perekotannya, belum lagi kemudian penyampaian untuk dilakukan action. Saat ini dengan real time tentu hal-hal tersebut sangat diminimalis gitu ya, sangat berkurang, sehingga kondisi-kondisi atau bahkan perilaku tidak aman pun sangat cepat untuk di-action di lapangan. Nah, kami percaya ini semua berbasis dari change management itu tadi, berbalik kepada people management atau change management yang kita lakukan. Sedikit share pengalaman, mungkin Bapak Ibu, jadi kami tahun lalu mendapatkan kebanggaan luar biasa, ditunjuk sebagai satu-satunya mining company
yang berhasil ditunjuk sebagai Global Lighthouse Network dari World Economic Forum, di mana kami dianggap sukses mengimplementasikan dan melakukan scale up terhadap digitalisasi di semua aspek dalam aktivitas pertambangan. Dan yang kami sampaikan memang kuncinya adalah memang terkait dengan change management untuk kesuksesan transformasi tersebut. Nah, ini saya sedikit share mengenai contoh-contoh, salah satunya yang tentu menjadi tanda kutip momok yang sangat kita khawatirkan terkait dengan kondisi fatigue di lapangan. Tadi juga dari teman di Buma sudah menyampaikan hal ini. Kami saat ini sudah meluncurkan proyek yang namanya Defender, Drive Fatigue and untuk event monitoring system, di mana kami melakukan pemasangan cabin kamera di semua unit, sehingga kami bisa memonitor setiap kali indikasi-indikasi atau pergerakan yang mengarah kepada fatigue. Nah, tentu data ini tidak akan powerful jika ini tidak terkonek berupa alert monitoring ataupun real-time action. Jadi alert tersebut akan langsung terkoneksi kepada dispatcher, kemudian juga akan terhubung kepada aplikasinya supervisor untuk kemudian dilakukan pengecekan dan tindakan kepada operator-operator yang terdeteksi adanya kondisi fatigue. Nah, yang terakhir yang tentu tidak kalah sangat menarik sebetulnya adalah post analisis. Jadi diharapkan kita saat ini sedang mencoba machine learning. Jadi ke depan kita akan punya kemampuan untuk melakukan prediksi accident yang kemungkinan akan terjadi, baik itu dari segi operatornya maupun dari segi environment-nya. Hal seperti itu yang saya pikir itu sangat benefit dari implementasi digital 1.0. Nah, ini sebagai contoh terlihat Bapak-Bapak bagaimana fatigue monitoring yang kita lakukan dengan memasang kamera di kabin ini terbukti sangat efektif. Nah, selanjutnya jika kita berbicara dengan agen dua hal tadi, safety dan digitalisasi, maka kita punya suatu app kita sebut namanya Minerva, Mining Engineering Advanced Analytics. Di sini basis kami tentu adalah bagaimana data-data yang kami punya, data-data yang kita bisa capture, itu bisa segera di-action oleh para pengawas di lapangan. Nah, ada dua di sini yang tentu menjadi kekuatan bagaimana implementasi safety di lapangan. Yang pertama tentu pelaporan bahaya, kondisi bahaya. Yang kedua adalah observasi terhadap perilaku tidak aman, yang semua bisa dilakukan secara digital. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang terlihat di sisi kiri, checklist kita sebut kalau di lapangan, adalah bagaimana seorang pengawas memastikan kondisi di lapangan aman, juga melakukan observasi terhadap kru di lapangan untuk berlaku memastikan mereka aman. Nah, di sini mereka hanya tinggal butuh melakukan observasi, memastikan, melakukan checking, kemudian nanti akan langsung diverifikasi oleh atasannya. Sehingga ini sangat terbukti untuk bagaimana tadi pengawas mampu memastikan kondisi dan krunya bekerja dengan aman. Nah, saat ini tentu kalau kita berbicara tidak lepas dari situasi COVID yang saat ini kita hadapi gitu. Nah, mobile apps untuk safety juga sangat-sangat efektif dalam kita melakukan campaign terkait dengan aspek-aspek kesehatan dan juga tentu keselamatan. Jadi setiap hari, setiap minggu topik-topik ini akan terus di-update, menyesuaikan dengan concern tiap bulan, tiap minggunya, sehingga semua karyawan akan aware dengan safety concern yang dihadapi. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kami coba sampaikan ke Bapak Ibu dalam hal kita implementasi digitalisasi. Nah, terakhir Pak, aspek terakhir productivity. Jadi mungkin kita memberikan share, dan saya pikir dari 3 pemateri sebelumnya juga kita bersepakat dan dibuktikan dengan angka-angka statistik bahwa justru safety ataupun keselamatan kerja ini tentu akan mendukung produktivitas. Ditambah dengan aspek digitalisasi tadi,
seperti saya tampilkan di sini, dengan mudah tanda kutip saat ini berbagai report, berbagai kondisi tercapture dan di follow up dengan cepat oleh para pengawas di lapangan, sehingga tentu kami lihat statistik kami dengan komitmen safety dan digitalisasi yang kita jalankan, angka accident kami turun signifikan 43% compare ke performance sebelumnya. Dan di impact operation, tentu kita semua juga sebagai usaha jasa pertambangan, kontraktor, sangat-sangat meyakini ini bahwa tingkat production, productivity utilization akan tinggi seiring dengan turunnya angka kecelakaan yang bisa kita tekan di lapangan. Itu mungkin penyampaian dari kami, Petrosi, dan again ditutup dengan kami yakin tadi antara sinergi antara program safety, implementasi, dan program digitalisasi justru akan menjadi key success factor dalam mensustain operasional dan meningkatkan productivity dan production dari usaha jasa pertambangan atau mining kontraktor. Demikian, selamat siang, terima kasih.